Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar. NIM saya 2311588. Saya dari kelas YF04. Di sini saya akan mempresentasikan hasil eh, kerja kami, yaitu analisis sentimen ulasan aplikasi Gojek menggunakan model Deep Learning Indobird Transformer. Baik, untuk yang pertama di sini eh, kami fokus utama kita adalah membuat dan mendemonstrasikan dataset. Kode ini dirancang dengan logika cerdas untuk menangani jumlah data. Jika dataset asli kurang dari 100.000 baris, sistem akan otomatis melakukan upsampling atau duplikasi acak hingga target tercapai. Sebaliknya, jika data terlalu banyak, akan dilakukan pemangkasan. Tujuannya adalah memastikan kita memiliki tepat 100.000 data yang siap olah, lengkap dengan label sentimen yang sudah dipetakan menjadi. Oke. Untuk selanjutnya di sini kita melakukan pembersihan teks. Setelah data siap, kita masuk ke tahap pembersihan karena ulasan aplikasi seringkali menggunakan bahasa santai atau slang seperti gak, banget, atau tidak. Kode ini menggunakan kamus normalisasi untuk mengubahnya menjadi bahasa baku agar lebih mudah dipahami oleh AI. Setelah teks bersih, data kemudian dibagi dua, 80% kita gunakan untuk melatih model training, dan 20% sisanya kita simpan untuk menguji kemampuan model nanti, atau testing. Bagian ketiga ini, karena komputer tidak mengerti huruf, kita perlu menerjemahkan teks ulasan tadi menjadi format angka atau vektor. Di sini kita menggunakan Technonizer bawaan dari Indobird, sebuah model bahasa yang sudah terlatih dengan bahasa Indonesia. Kita membatasi panjang kalimat maksimal 128 token. Angka ini, angka 128 ini dipilih sebagai titik keseimbangan terbaik antara menjaga konteks kalimat ulasan yang panjang, namun tetap hemat memori agar proses komputasi tidak terlalu berat. Oke, untuk yang keempat ini adalah konfigurasi training. Ini bagian yang paling krusial menurut saya, melatih 100.000 data di Google Colab biasanya rawan error karena kehabisan memori. Untuk mengatasinya, saya menerapkan strategi optimasi khusus di kode ini. Saya menggunakan teknik gradient accumulation untuk memecah proses belajar menjadi paket-paket kecil, serta mengaktifkan fitur FP16 atau Mixed Precision. Strategi ini membuat proses training berjalan 2 kali lebih cepat dan jauh lebih hemat memori, sehingga kita bisa melatih data skala besar tanpa kendala teknis. Ini untuk akurasinya dari 88, 88, 89 sampai ya paling tinggi 89. Untuk selanjutnya visualisasi kurva pembelajaran. Selama model sedang belajar, kita perlu memantau progresnya. Kode ini berfungsi menampilkan grafik learning curve. Di sini kita bisa melihat garis loss atau tingkat kesalahan model. Idealnya garis ini harus terus menurun landai seiring berjalan waktu, yang menandakan bahwa model kita semakin pintar dan semakin sedikit melakukan kesalahan dalam menebak sentimen. Oke, untuk yang selanjutnya adalah evaluasi dasar dan confusion matrix. Setelah proses pelatihan selesai, saatnya kita menguji model menggunakan data testing yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kode ini akan menghasilkan laporan klarifikasi standar dan sebuah confusion matrix. Melalui matriks warna-warni ini kita bisa melihat dan dengan jelas berapa banyak tebakan model yang benar atau akurat dan di label mana model paling sering mengalami kebingungan atau salah tebak. Ini untuk modelnya. Untuk yang selanjutnya adalah analisis mendalam dan bedah kesalahan. Terakhir saya tidak ingin
analisis ini berhenti di angka akurasi saja. Namun kode Pamungkas ini menampilkan analisis tingkat lanjut yang terdiri dari tiga bagian, yaitu ROC curve untuk mengukur ketajaman prediksi, word cloud untuk melihat kata kunci apa yang mendominasi keluhan maupun pujian pelanggan. Dan yang paling menarik adalah error analysis. Di sini kita membedah kasus-kasus unik dalam model, merasa sangat yakin atau confident tinggi, padahal tebakannya salah. Ini adalah wawasan berharga untuk perbaikan model selanjutnya. Ini untuk curve-nya, semakin melengkung kiri atas, semakin bagus. Untuk model Java-nya ini eh, naik. Lalu itu untuk bagian kata yang sering muncul, ada positif negatif, bisa tidak, atau susah. Itu yang positif sangat membantu, bagus, good, nah, seperti itu. Mungkin itu presentasi dari saya. Mohon bila ada kata salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.